Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah untuk sobat cara mudah. Pada postingan ini, cara mudah akan berbagi informasi tentang SKP terbaru untuk jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Nah, untuk diketahui format aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi secara umum SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional itu sama. Tidak ada perbedaan, bahkan untuk jabatan fungsional sekarang tidak ada lagi dituntut di dalam SKP-nya itu angka kredit. Jadi ini contoh aplikasinya. Jadi nanti ada data-data yang perlu dicetak itu yang pertama adalah covernya, kemudian nanti SKP-nya. Ini SKP-nya seperti ini. Nanti saya jelaskan untuk redaksi-redaksi ini. Kemudian lampiran jika memang diperlukan daya dukung dan lain sebagainya, nanti juga saya akan jelaskan ini. Kemudian ada dua, ini sheet yang berwarna merah. Ini terutama untuk rencana aksi atau pendokumentasian kinerja yang sifatnya kualitatif ya. Kemudian setelah itu ada evaluasi kinerja. Formatnya seperti ini, ada matrik, ada capaian kinerja organisasi, di bawahnya juga ada pengukuran dan ada ekspektasinya pimpinan. Kemudian di bagian akhir ada dokumen evaluasi kinerja seperti ini. Nah, terus ada contoh-contoh kuadran dan pola distribusi seperti ini. Ini untuk istimewa, baik, butuh perbaikan. Kemudian ada yang kurang, nanti juga saya akan jelaskan apa maksud dari angka-angka ini. Oke, kita mulai saja dari awal, dari covernya. Data cover ini sudah otomatis ya terhubung dengan data ini. Jika data ini diisi, otomatis ini akan terisi, dan ini sudah disetting kertas A4. Jadi ketika diisi, cetak langsung jadi. Kemudian di bagian data ini diisi tapi tidak perlu dicetak. Ini hanya untuk membantu mengisi data-data yang ada. Karena data yang untuk pegawai yang dinilai, pejabat penilai dan lain sebagainya nanti sudah ada tampilannya di bagian dokumen ini ya. Jadi untuk bagian data ini tidak perlu dicetak ya, tidak perlu dicetak. Meskipun di sini diberi warna, ini saya hilangkan saja warnanya supaya tidak bias ya. Jadi bagian data ini tidak perlu dicetak. Jadi ya, saya kasih no color aja. Bisa enggak? Nah ya, jadi ini tidak dicetak. Selanjutnya, nah ini yang dicetak juga SKP-nya. Kita lihat dari atas sasaran kinerja pendekatan kuantitatif. Jadi ada yang kualitatif, polanya seperti ini. Cuma deskripsi saja ya. Ini yang kuantitatif. Jadi tahun 2022 ini sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu ada SKP dengan kuantitatif dan kualitatif. Kalau ini kuantitatif karena menggunakan angka-angka, kalau kualitatif itu hanya narasi saja. Nah, di bagian data yang ini yang saya blok ini otomatis terisi jika kita sudah mengisi di bagian data. Nah, adapun yang bagian ini kita harus isi. Ini redaksi ini tidak terpaku kepada angka kredit. Misalkan ini rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Misalkan kepala sekolah membuat sasaran kinerja terwujudnya sekolah yang maju dan tertib. Nggak tahu ini, nggak perlu berpikir ini masuk di angka kredit kepala sekolah yang mana. Nggak perlu berpikir seperti itu. Karena untuk SKP ini nanti orientasinya adalah penilaian baik tidak baiknya. Adapun untuk angka kredit tidak dipertimbangkan di sini. Angka kredit dapat tidak diperlukan nanti kalau Bapak Ibu kepala sekolah atau guru
atau jabatan fungsional yang lainnya akan membuat dupak, maka nanti Bapak Ibu harus membuat angka kreditnya yang termasuk bagian dari SKP ini. Nah, itu memang ada sedikit kesulitan. Tapi nanti ada alternatifnya. Ini salah satu pola alternatif yang memang dibuat untuk mengabaikan redaksi angka kredit ya. Kalau di SKP saya sebelumnya itu banyak sekolah yang memakai itu karena atasannya tidak terlalu minta rigid kegiatannya seperti ini, tidak terlalu detail. Yang penting dokumentasinya aman. Tapi kalau kepala sekolah atau atasan kepala sekolah meminta sesuatu yang detail, maka ya harus seperti ini. Kepala sekolahnya punya keinginan mewujudkan sekolah yang maju dan tertib. Maka gurunya harus membuat RKT yang berkualitas. Tersusunnya RKT. RKT ini rencana kerja tahunan yang berkualitas. Jadi ini lebih real untuk pengukurannya. Lalu nanti kuantitasnya apa? Jumlah RKT yang disusun ada dua dokumen, semester 1, semester 2. Kemudian tingkat kebenaran rencana kerja tahunannya 95%. Analisis waktu, kegiatan, apa segala macamnya. Lama proses penyusunannya 12 bulan. Jadi 12 bulan dikerjakan, jadi akhir tahun diharapkan selesai. Rencana sekaligus pelaporannya. Atau mungkin kepala sekolahnya minta ini selesai dalam waktu 2 bulan, ya itu bisa-bisa saja ya. Sehingga kepala sekolah punya power untuk meningkatkan kinerja bawahannya ya, atau gurunya. Nah, kemudian kepala sekolah punya keinginan terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Maka guru harus menyusun rencana pembelajaran mata pelajaran apa. Ini contoh pelajaran saya, sejarah kebudayaan Islam. Tersusunnya rencana pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, jumlah pembelajarannya berapa? 780 jam. Karena ini ada hitungan, saya mengajar 2 jam setiap kali tatap muka, ada 13 dan ada 30 kali saya masuk di setiap kelasnya. Maka totalnya adalah 780 JP. Nah, targetnya 95% lah, tidak 100 ya, tuntas. Kemudian lama pembelajarannya 12 bulan, 1 tahun. Nah, ini jadi programnya ini sangat real. Berbeda kalau SKP yang memang orientasinya angka kredit. Nah, tapi kalau atasannya nggak minta yang seperti ini, ya orientasi angka kredit saja. Supaya nanti begitu buat dupa kita nggak repot lagi mikirkan ini masuk angka kredit yang mana. Nah, tapi kalau kepala sekolah harapannya menuntut begini supaya tagihan-tagihannya jelas. Nah, kemudian terlaksananya pembelajaran sejarah. Jumlah tatap mukanya 390 karena ada 30 kali tatap muka. Semester pertama 15, semester kedua 15 kali 13 kelas. Nah, seperti itu penghitungannya. Kemudian terlaksananya penilaian. Penilaian mulai dari penilaian harian dan semester. Nah, ini penilaian harian. Ada ulangan harian di semester 1 3 kali, 1 kali semester. Kemudian yang empatnya lagi 3 kali ulangan harian di semester 2 dan 1 kali ulangan semester akhirnya. Ada 13 kelas, maka totalnya ada 104. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan ini sesuaikan aja dengan kebutuhan kita masing-masing. Ada berapa kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Lalu di sini terlaksananya tindak lanjut hasil analisis MAPAL. Nah, hasil analisisnya ada 29. Karena yang dianalisis soal semester per kelasnya dianalisis. Ada 2 semester kali 13 kelas. Kemudian tersusun laporan hasil penilaian MAPAL. Artinya laporan nilainya. Ada berapa? Ada 13 kelas. Setiap kali penilaian diambil nilainya dan dicatat. Ada 8 kali penilaian kan tadi di sini. Di penilaiannya nih sama makanya ya. Penilaiannya 14, maka laporannya juga 14. Lalu melaksanakan terlaksananya tugas sebagai pembina keagamaan. Ini satu laporan. Selama 1 tahun bagaimana pembinaan keagamaan yang dilakukan.
Kemudian tersusunnya rencana seminar. Mau ikut berapa kali seminarnya dalam 1 tahun? Oh, ikut 2 kali, maka buat 2 laporan. Nanti ini setiap triwulan itu harus dilaporkan. Sehingga di dalam evaluasi ini, di sini ada centangan. Triwulan 1, 2, 3, dan 5 sampai akhir. Sehingga nanti capaiannya seperti apa. Nah, seharusnya ini dicetak setiap triwulan. Tapi karena ini aplikasinya sudah dapatnya akhir tahun, ya mau tidak mau langsung yang akhir tahun tanpa harus dilingkari yang mana. Nah, itulah memang masih ada kurang-kurangnya sedikit ya. Seharusnya aplikasi ini diberikan di awal tahun. Sehingga ini dibuat di awal tahun, disepakati antara guru dan kepala sekolah atau antara pegawai yang dinilai dan pejabat penilainya. Nah, nanti target ini akan kita tempuh setiap 3 bulan, itu dievaluasi. Mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Mana yang sudah dilaksanakan sampai di mana. Nah, begitu seharusnya. Ya, jadi ini, tapi ya itu mungkin tahun depan lah, karena ini apa aplikasinya ada yang baru dapat bulan Desember kan. Nah, selanjutnya bagian perilaku kerja. Nah, ini saya sengaja kasih tanda merah. Ini boleh diisi, boleh tidak. Ekspektasi pimpinan atau kalau kepala sekolah lah, kalau untuk guru kan. Nah, mampu memfasilitasi dan melayani kebutuhan ASN. Nah, misalkan dia guru atau punya tugas tambahan apa, melayani. Kemudian ekspektasinya juga yang diminta oleh pimpinan adalah menjadi role model atau panutan. Seperti ini. Kemudian memastikan pegawainya mendapat pengembangan kompetensi secara berkala. Jadi ekspektasinya begini. Maka kita nanti kalau bisa terus melakukan pengembangan diri dalam bentuk ini tadi. Mengikuti apa? Workshop, seminar-seminar, BIMTEK. Nah, kemudian harmonis, membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Ya, terutama orang tua siswa kalau kita guru kan. Kemudian loyal, berani menyampaikan adanya indikasi hal-hal yang dapat merugikan, membahayakan negara. Jadi ini contoh-contohnya sudah ada dibuat. Lah, kalau umpamanya memerlukan lampiran, misalkan ada dana yang diberi, ditulis di sini. Skema pertanggungjawabannya seperti apa? Kalau ada memang yang berbeda dari biasanya. Konsekuensinya apa? Misalkan mengembalikan kalau tidak melaksanakan. Misalkan pelatihannya dibiayai, ternyata tidak ikut, mau kembalikan uangnya. Nah, jika itu dibiayai oleh sekolah. Nah, tapi kalau tidak ya tidak perlu diisi juga, tidak apa-apa ya. Nah, setelah itu baru evaluasi. Nah, ini harusnya triwulan pertama pencapaiannya seperti apa? Apakah sudah dapat 2 dokumen? Oh, belum, ternyata baru 1. Ya, kita tulis 1 di sini. Kita tulis 1 kalau memang baru 1. Misalnya di triwulan pertama. Tapi kalau umpamanya sudah triwulan akhir, ya di sini harusnya sudah 2. Nah, inilah fungsinya pembimbingan, sehingga nanti atasan atau pegawai penilai itu memberikan bimbingan. Kenapa ini dokumennya, RKT-nya belum selesai yang semester 2? Ayo cepat dibuat. Atau misalkan di ini jumlah apa rencana pembelajarannya ya. Misalkan belum dibuat, baru semester 1 yang dibuat, dia ditagih, diminta. Atau tetap mukanya harusnya sudah 10 kali tapi dia baru 8 kali. Kenapa? Oh, ternyata sering tidak masuk, sering izin. Bisa dibina di sini kalau ada targetnya ini. Nah, tapi kalau kepala sekolah atau atasan kita nggak tahu-tahu masalah ini, ya saya kurang rekomendasikan yang model SKP ini. Sebaiknya pakai saja SKP yang model jelas redaksi angka kreditnya seperti yang ini. Ya, ini saya buat untuk guru ya, contoh aja nih ya. Contoh saya ambilkan ini sekolah-sekolah yang sudah pernah ambil sama saya untuk saya berikan bimbingannya. Untuk guru, nah misalkan saya ambil aja untuk ini ya, yang master mana tadi. Nah, ini.
Contohnya begini, langsung dia kita dekatkan dengan redaksi angka kreditnya ya. Nah, ini mohon maaf, ini agak loadingnya agak lambat. Nah, cepat aja ya. Nah, tadi di SKP kan. Nah, di sini ini sudah diisi. Kita lihat coba bahasanya. Dia sudah mirip-mirip dengan redaksi angka kredit. Terlaksananya perencanaan pembelajaran evaluasi. Karena nanti ini kalau di aplikasi yang saya buat yang ini sudah ada saya buatkan butir terkaitnya. Misalkan di pengukuran sebentar. Nah, yang ini. Nah, ini ada berapa nih? Ada 12. Redaksinya terlaksananya perencanaan dan pembelajaran. Ini angka kreditnya yang mana? Tinggal klik yang warna hijau ini keterkaitan. Terlaksananya perencanaan dan pembelajaran, evaluasi, penilaian hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran, serta tindak lanjut hasil pembelajaran. Maka butir angka kreditnya yang mana? Yang ini. Melaksanakan proses pembelajaran, merencanakan bentuknya laporan PGG, ini angka kreditnya. Nah, ini sudah jelas ada 12 juga di sini. Nah, di aplikasi yang ini, kalau aplikasi ini disarankan untuk guru yang atasannya itu atau kepala sekolahnya tidak terlalu meminta atau menuntut yang aneh-aneh lah dalam pelaksanaan tugas. Yang penting laksanakan, bikin SKP yang bisa digunakan untuk naik pangkat. Lebih baik pakai yang begini, redaksi-redaksi yang begini. Tapi untuk kepala sekolah, kalau mau memajukan sekolahnya, jangan gurunya kasih yang begini. Ini bapak tidak bisa nuntut apa, ini seperti apa capaiannya, tidak jelas. Nah, kalau kepala sekolah tuntut pakai yang begini aja ya. Saya tutup aja ya yang ini. Sudah banyak tutorialnya yang saya buat yang itu, tinggal yang ini yang belum. Nah, ya, jadi ini bisa untuk nagih guru. Guru misalkan laporan nilainya, ini berapa? 104 sudah ada berapa, Pak? Mana nilai ulangan hariannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Kelas ini mana? Bisa dituntut di sini. Karena jelas permintaannya. Nah, ekspektasinya nanti kita kasih umpan balik apa? Terima kasih sudah melaksanakan apa, atau kasih emot apa, tersenyum atau merengut ya, boleh saja umpan balik. Ini contoh umpan balik. Menurut saya ini sudah baik dalam hal pengelolaan perangkat pembelajaran, perangkat daerah nih, perangkat pembelajaran ya, pembelajaran dan sudah tepat sasaran. Nah, jadi bisa sudah dibuat di sini. Kalau mau diisi ya, tidak diisi pun tidak apa-apa. Tapi sebaiknya diisi lah. Sudah ada formnya, kenapa nggak diisi? Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga diberikan sebenarnya tiap triwulan. Triwulan 1, 2, 3, 4, dan akhir. Nah, pencapaiannya seperti apa? Apakah di triwulan pertama sudah baik atau belum? Capaian organisasinya. Nah, ini data-data ini otomatis. Nah, kemudian data distribusi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya angka ini bukan angka paten. Tapi angka ini adalah ilustrasi jumlah pegawai. Kalau capaian organisasi di sini dikatakan baik. Baik ya, ini kan ini bisa dipilih ini. Baik, butuh perbaikan dan sebagainya. Baik, itu logikanya begini. Kalau yang baik kan di posisi yang ini. Sangat kurang itu ada, tapi ya mungkin 1 atau 2 aja, 2 orang aja. Yang kurang juga nih. Kemudian yang butuh perbaikan mungkin ada 7 atau 8 orang. Butuh perbaikan ini bisa jadi sikapnya atau ketercapaiannya ya. Kemudian yang baik sekitar ini lebih dominan. Nah, yang sangat baik ada beberapa orang. Tapi ada di lembaga itu semuanya baik. Nah, kurvanya kayak apa? Misalkan ada 20, misalkan ada 30 orang. 30 orang di sini, 30 orang. Baik semua. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang sangat kurang. Begini tapi ini. Nah, begini. Bagaimana kurvanya? Jadi kurvanya begini, lurus lalu naik seperti ini aja. Ya baik. Jadi polanya begini. Tapi kalau di sini misalkan, ya idealnya yang namanya sebuah organisasi kalau dinilai jujur pasti polanya itu begini. Kalau posisi baik, ada sebagian yang sangat baik tapi sedikit, sebagiannya ada baik-baik kurang sedikit lah, ada juga yang parah. Tapi kadang penilai atau atasan itu nggak tega ngasih tidak baik.
Itu kembali kepada masing-masing instansi, mau tetap dinilai baik padahal tidak baik, atau ya yang penting bisa untuk ngurus naik pangkat. Nah, seperti itu. Padahal ini SKP yang ini diharapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai ya. Nah, demikian Bapak Ibu, ini sudah saya setting, tinggal print saja. Nah, layoutnya sudah cantik. Dibikin dua. Kenapa? Apakah ini tidak bisa dibikin satu? Bisa. Tapi ada keuntungannya kalau Bapak Ibu ini dipisah dengan yang ini. Siapa tahu nanti ada perubahan-perubahan nama orangnya atau nilainya. Nah, maka nanti tidak perlu minta tanda tangan lagi karena tanda tangannya terpisah dengan yang di atasnya. Nah, begitu maksudnya. Kemudian yang ini apakah sudah di layout? Nah, layoutnya sudah seperti ini. Nah, sudah rapi. Tinggal cetak saja ya. Kemudian di bagian yang ini lampirannya ya sudah rapi juga, tinggal print. Yang di bagian ini apa sudah rapi? Kita cek aja. Ini ada 3 halaman. Halaman keduanya, halaman ketiga. Oh, sudah rapi, tinggal cetak, luar biasa ya. Nah, ini aplikasinya sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu jika berminat langsung aja kontak di WA saya, di WA atau di komentar. Tapi bagus ke WA saja. Ini nomor WA-nya. Tidak bisa diisi lagi. Password ini ya. Saya ganti di sini aja. Ini nomor WA saya. Saya kasih di NIP saya ini, saya ganti nomor WA. 0852 4611 3543. Nah, ini nomor WA saya. Jadi chat aja ke WA saya jika Bapak Ibu kepala sekolah memerlukan SKP untuk gurunya yang begini, nah pakai ini. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang mau sementara kepala sekolahnya enggak, saya tidak sarankan pakai yang ini. Karena ini bikinnya termasuk sulit. Karena redaksinya agak detail-detail. Saya lebih sarankan kalau Bapak Ibu mau bikin yang mudah, pakai yang ini. Nah, yang ini lebih mudah. Yang ini karena saya di sini juga sudah lengkapi matriknya, sasaran kinerjanya, tinggal isi otomatis jadi juga. Nah, di sini ini sudah ada matriknya, sudah ada tabel bantunya. Ya, jadi tidak perlu mengisi-ngisi, tinggal copy paste saja. Misalkan nomor ini sudah otomatis ya. Tinggal pilih-pilih saja. Ini misalkan mau diganti misalkan yang ini terlaksananya diklatnya bukan 30 80 tapi diklat yang lainnya. Misalkan diklatnya bukan yang ini, yang 81 sampai 100, tinggal di copy saja. Copy, kita masukkan di transisi. Yang ini paste aja di sini. Kita hapus yang ini dulu ya. Ini kita hapus. Atau kita ambil ke situ. Yang nomor berapa tadi? Kita sama dengan ambil ke matriknya aja. Mana tadi ke sini? Nah, enter. Ini kita ganti, yang sini juga terganti. Nanti nilainya yang ini berapa? Misalkan nilainya 3, kita kasih 3 seperti ini. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini lebih mudah, tidak banyak kita kerja dan sudah sesuai dengan redaksi angka kredit. Semoga bermanfaat. Baik aplikasi yang ini, yang untuk Bapak Ibu pegang ini sudah banyak yang pakai. Ini data-data yang pakai aplikasi saya dari dinas, dari madrasah, dari sekolah, juga kepala sekolah ada khusus kita buatkan, pengawas, TU untuk yang umum, ada dinas, kantor, kecamatan, UPT, universitas dan lain sebagainya. Sudah banyak yang pakai. Silakan Bapak Guru, Bapak Ibu order saja, nanti kita kirimkan. Kalau yang gaptek juga atau nggak bisa juga pesan langsung jadi. Nah, langsung ke WA saya yang tadi, ini nomor WA-nya tadi ya. Yang ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara mudah.